kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat ruang advokasi yang saya hormati. Hari ini saya akan membahas terkait dengan hak-hak pasien apabila pasien tersebut mengalami kerugian akibat malpraktek atau risiko medik. Hal-hal yang ditempuh oleh pasien tersebut tentu saya akan jelaskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, Pasal 52, pasien dalam menerima pelayanan pada praktek kedokteran mempunyai hak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis, meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain, mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, menolak tindakan medis, dan mendapatkan isi rekam medis. Selanjutnya dalam pasal 66 ayat 1, setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktek kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Ayat 2, pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat identitas pengadu, nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi dan waktu tindakan dilakukan, dan alasan pengaduan. Ayat 3, pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan. Selanjutnya di dalam pasal 68, apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran etika, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia meneruskan pengaduan pada organisasi profesi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 29, dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Di dalam pasal 58, masih di dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, ayat 1, setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Selanjutnya, jasa. Jasa adalah setiap pelayanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Selanjutnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 19 ayat 1, pelaku usaha bertanggung jawab atas memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Selanjutnya, pasien dapat menempuh melalui gugatan perdata berdasarkan ketentuan pasal 1367 KUH Perdata yang berbunyi seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau
disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Kemudian pasien tersebut dapat menempuh upaya hukum melalui melaporkan hal tersebut ke kepolisian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 361 yang berbunyi, jika kejahatan yang diterangkan di dalam bab ini dilakukan dalam melakukan suatu jabatan atau pekerjaan, maka hukuman dapat ditambah dengan sepertiganya dan si tersalah dapat dipecat dari pekerjaannya dalam waktu mana kejahatan itu dilakukan, dan hakim dapat memerintahkan supaya keputusannya itu diumumkan. Jadi yang telah saya sampaikan tadi adalah hak-hak pasien yang dapat ditempuh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya telah membacakan undang-undang tentang praktik kedokteran, undang-undang tentang kesehatan, kemudian undang-undang tentang perlindungan konsumen, juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgelis Facebook, kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Wedlock van Strafrecht. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan tersebut bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.